区元婴中期。若当年老婆子我画，你有一个好师傅。快点吧，你出来！你慢慢的。你已经太累了。两不走又过了，时间在流逝。两只在枯竭。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal episode ke-56. Dan bagi yang belum subscribe channel Mimin, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya jika Mimin upload video terbaru dari Renegade Immortal kalian gak ketinggalan untuk menontonnya. Dan untuk cerita sebelumnya, kehidupan Walin menjadi manusia biasa telah berlangsung cukup lama dan sekarang ia telah menjadi manusia dermawan. Yang sebenarnya Walin dulu itu bukan jahat tetapi kejam aja cuy. Yang sekarang dingin tetapi tidak kejam. Dan juga Walin kemarin bertemu dengan kakek Yue kembali, yang dimana kemarin Walin baru tahu bahwasanya kakek Yue ini merupakan seorang kultivator yang berada di ranah formasi jiwa, karena ia telah memamerkan kekuatan dari domainnya yang sangat dahsyat, membuat Walin merasa kagum dan juga ingin belajar dari kakek Yu. Kakek Yu menerima permintaan itu dengan syarat nantinya Walin disuruh untuk membuat patung dirinya sebanyak 100 buah. Dan kemarin pun Walin diajak oleh kakek Yu untuk ke Sekte Awan Putih, yang di sana mereka menantang kepada Sekte Awan Putih untuk membuat kekacauan di sana, membuat orang-orang yang berada di Sekte Awan Putih mereka semua pun keluar, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan keributan yang masih terjadi antara Walin dan juga Sekte Bayun alias Sekte Awan Putih. Di sana pun sang penatua dari Sekte Awan Putih bertanya kepada mereka apa tujuan mereka mengganggu Sekte Awan Putih mereka. Apakah Sekte Awan Putih mereka pernah membuat masalah dengan mereka? Dan jika Walin dan juga kakek Yu tidak memberikan penjelasan, maka Sekte Awan Putih tidak akan mengampuni mereka berdua. 或许可以在化神期面前抵挡一二。今日便留下吧。 Walin di sini merasa sedikit khawatir dengan tekanan dari Sekte Awan Putih. Ia berniat untuk menghadapi mereka menggunakan bendera larangannya, tetapi jika ia menggunakan hal tersebut, kemungkinan identitasnya di masa depan nanti akan terancam, yang malah hal itu akan membuat masalah kepada Walin di masa depan. Walin pun menjawab alasannya ia datang ke sini adalah untuk mengetes kemampuan dari anggota Sekte Awan Putih. Yang lalu Walin pun mengeluarkan pedangnya dan melakukan penyerangan kepada penatua Sekte Awan Putih. Penatua Sekte Awan Putih pun dengan segera memberikan serangan balasan kepada Walin, membuat mereka berdua pun saling beradu serangan mereka. Dan di saat itu Walin mengeluarkan binatang kura-kuranya untuk melawan sang penatua Sekte Awan Putih. Tetapi sang penatua Sekte Awan Putih juga mengeluarkan dua binatang cilin yang maju ke arah Walin. Yang sangat disayangkan kura-kuranya Walin dapat dihancurkan oleh penatua Sekte Awan Putih tersebut. Yang di saat binatang cilin tersebut mendekati ke arah Walin, tiba-tiba saja kakek Yu menghentikan semua pergerakan menggunakan kekuatannya yang seketika semua orang tidak bisa bergerak. Yang di sini kakek Yu memberikan saran kepada Walin, yang dimana Walin diminta untuk menerima serangan dari serangan cilin sang penatua Sekte Awan Putih. Dan kakek Yu meminta kepada Walin untuk meresapi serangan tersebut dan memahaminya. Walin mengerti maksud dari kakek Yu, yang lalu ia pun mendapatkan serangan cilin dari sang penatua Sekte Awan Putih tersebut, yang seketika Walin bisa merasakan kekuatan domain yang dimiliki oleh penatua itu, yang dimana kekuatan itu menggambarkan banyak orang yang mengeluarkan sikap kekejaman.
Yang di sini kekuatan domain dari penetua ini berasal dari artistik kekejaman. Yang dimaksud artistik ini kayak sesuatu sifat yang mewakilkan kekuatan domainnya. Walin pun mendapatkan penglihatan-penglihatan yang memiliki sikap kekejaman seperti adanya orang yang marah-marah, membentak, dan juga banyak lagi. Setelah Walin melihat kekuatan domain itu, Walin pun kembali tersadarkan diri. Yang di sini penetua yang telah mengeluarkan kekuatan domainnya merasa kaget karena setelah ia mengeluarkan kekuatannya, ia merasakan adanya sesuatu hal yang aneh seperti waktu yang berhenti, yang dimana itu merupakan kekuatan dari kakek Yu sebelumnya. Walin yang telah merasakan kekuatan domain dari penetua sebelumnya merasakan bahwasanya orang ini merupakan orang yang kejam karena kekuatan domain sikap artistiknya memiliki kandungan kekejaman yang mengartikan bahwasanya orang ini merupakan orang yang memiliki sikap yang kejam. Walin bisa menduga banyak orang yang telah disakiti oleh pria ini. Kemudian pun kakek Yu berbicara kepada anggota dari Sekte Awan Putih untuk menunjukkan kekuatan domainnya kepada seorang perempuan yang bernama Shichi. Perempuan itu tidak mau menuruti perkataan dari kakek Yu karena ia menganggap kekuatan domainnya merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Tetapi di sana kakek Yu langsung menunjukkan token leluhur dari Sekte Awan Putih yang membuat penetua itu sangat kaget karena token leluhur itu merupakan token yang sangat dihormati. Yang lalu mereka pun memberikan hormat kepada kakek Yu. Yang di sini pun para penetua dari Sekte Awan Putih telah menyadari bahwasanya tujuan dari kedua orang ini datang ke tempat mereka adalah untuk mengajari pria yang dibawa oleh kakek Yu, yaitu Walin, untuk bisa mengerti kekuatan domain. Yang di sini pun para penetua Sekte Awan Putih meminta kepada kakek Yu yang dimana mereka akan menerima permintaan tersebut, tetapi mereka meminta nantinya token itu dikembalikan kepada Sekte Awan Putih mereka. Kakek Yu menerima hal tersebut. Yang lalu pun si wanita tua tersebut yaitu Shichi mau menggunakan kekuatan domainnya kepada Walin, yang dimana kekuatan domain kali ini Walin bisa merasakan bahwasanya kekuatan artistik pada kekuatan domain wanita ini mengandung kemalasan. Yang di sana Walin merasakan perasaannya nyaman dan juga Walin bisa melihat ada gambaran dari Limuan. Yang dalam kekuatan itu membuat Walin tertidur di dalam kekuatan domainnya sang perempuan Shichi. Setelah sang perempuan mengeluarkan kekuatan domainnya, kakek Yu pun lanjut meminta kepada seorang penetua yang berada di barisan mereka juga. Yang di sini kakek Yu merasakan bahwasanya orang ini memiliki kekuatan artistik dari kekuatan domain yang tampaknya sangat menarik. Kakek Yu meminta kepada penetua tersebut untuk menunjukkan kekuatan domainnya, tetapi penetua itu menjawab bahwasanya Walin tidak akan bisa menahan kekuatan domainnya. Kakek Yu pun kembali menjawab dengan menyela bahwasanya kekuatan domain apapun dapat ditahan oleh anak ini. Yang lalu pun si penetua tersebut tanpa basa-basi mengeluarkan kekuatan domainnya. Yang dalam kekuatan domain tersebut seketika Walin merasakan sifat yang sangat aneh. Yang dimana seperti Walin masuk ke dalam dunia lukisan, yang di sana Walin merasakan kekuatan spiritualnya yang dalam waktu singkat terkuras, yang bahkan di sini membuat Walin menua. Dan untuk sikap dari karakteristik dari kekuatan domain si penetua ini merupakan kekuatan waktu. Setelah Walin merasakan kekuatan domain dari si penetua tersebut yang bernama Pinus Hijau, ia pun merasa begitu kagum dengan kekuatannya karena sangat mendominasi dan Walin sulit untuk bisa bertahan dari kekuatan itu. Untungnya si penetua itu telah menghentikan kekuatan domainnya. Yang di sini pun penetua Pinus Hijau memperingatkan kepada Walin dan juga kakek Yu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini karena sekarang dirinya tidak memiliki mood yang baik. Kakek Yu menerima hal itu. Yang lalu pun kakek Yu menyerahkan token leluhur Sekte Awan Putih kepada mereka. Yang setelah itu pun kakek Yu bersama dengan Walin pergi dari sana menggunakan teknik teleportasi kembali ke tokonya Walin. Di
Di sana Walin pun bertanya kepada kakek Yu kenapa kakek Yu bisa memiliki token penatua leluhur dari sekte awan putih. Kakek Yu menjawab bahwasanya barang tersebut hanyalah barang yang tidak berguna yang telah ia buat. Ia juga memiliki banyak token leluhur dari sekte lainnya, tidak hanya sekte awan putih saja. Ia pun bertanya kepada Walin apakah Walin menginginkan token leluhur juga. Walin pun menjawab dengan pelan bahwasanya ia tidak membutuhkan hal tersebut, dan juga Walin berterima kasih kepada kakek Yu karena kakek Yu yang telah memberikan pengalaman yang cukup berharga dari para penetua sebelumnya yang telah menunjukkan kekuatan domainnya untuk dirinya. Kakek Yu tidak kerepotan dengan hal tersebut. Ia justru meminta kepada Walin untuk menepati janjinya, yaitu membuat patung sebanyak 100 buah. Walin menerima hal tersebut, yang setelah itu pun kakek Yu pergi dari sana. Kemudian pun hari-hari bagi Walin untuk membuat patung pun dimulai. Yang dalam pembuatan patung tersebut, Walin membuat patung-patung yang bentuknya mirip dengan para penetua sekte awan putih yang telah menunjukkan kekuatan domainnya sebelumnya kepada Walin. Yang di sini Walin dapat membuat beberapa patung dari mereka. Tetapi untuk satu patung yang seorang penetua dari pinus hijau, Walin sama sekali tidak bisa membuatnya. Setiap Walin berhasil membentuk patung tersebut, tiba-tiba saja patung itu mengalami peretakan yang membuatnya hancur. Seolah-olah kekuatan spiritual dari penetua pinus hijau tersebut sangat sulit sekali untuk bisa dipahami oleh Walin. Hari-hari terus berlalu, kehidupan Walin menjadi manusia biasa yang membuat patung terus berlanjut. Bisnis Walin juga terus berkembang dalam penjualan patung, membuat ia menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi Walin tidaklah sombong, ia merupakan orang yang sangat dermawan di kota tersebut. Banyak sekali orang yang dibantu oleh Walin dengan meminjamkan uangnya kepada mereka, yang bahkan sebenarnya uang itu diberikan kepada Walin untuk membantu bisnis mereka, yaitu dengan membeli toko-toko yang berada di kota ini untuk membantu orang-orang yang kesulitan untuk bisa membuka toko. Hari-hari pun terus berlangsung dengan Walin yang masih membuat patung dari penetua pinus hijau, tetapi masih belum bisa untuk membuatnya. Selalu mengalami kegagalan, dan juga di sini Walin sudah menua. Ya kalian sudah tahu juga dari bentuk gambarnya. Di sini juga Walin menjadi orang yang terhormat di kota ini karena sikap dermawan Walin yang membuat Walin disukai oleh banyak orang. Setiap Walin berjalan, banyak toko-toko yang menawarkan kepada Walin untuk mampir beristirahat, dan mereka ingin melayani Walin. Walin pun merespon dengan sikap lembutnya bahwasanya ia tidak perlu dihormati seperti itu. Yang lalu pun kembali kepada pembuatan patung. Walin masih tetap mengalami kesusahan untuk membuat patung dari penetua pinus hijau. Tidak hanya itu, karena sudah membuang waktu sampai puluhan tahun, tetapi Walin masih belum bisa menemukan sikap artistiknya dalam kekuatan domain. Walin merasa bahwasanya ia kemungkinan tidak akan bisa untuk mempelajari teknik domain karena ia tidak memiliki sikap artistik seperti para penetua sebelumnya. Tetapi Walin tidak menyerah. Yang di sini Walin tetap melanjutkan pembuatan topengnya, yang di sini juga tanpa Danio yang telah tumbuh dewasa. Hari-hari pun terus berlalu. Yang di sini Walin juga menemukan seorang anak kecil yang menjadi bawahannya Walin ataupun kayak suruhan lah. Yang di sini Walin menyuruh kepada bocah itu untuk mengambil minuman dengan bayaran berupa permen. Yang di sana Danio menghentikan kepada Walin untuk tidak minum karena Walinnya sudah menua. Di sana pun Walin bertanya kepada Danio bagaimana kondisi dari ayahnya Danio. Danio menjawab bahwasanya kondisi ayahnya seperti itu saja, masih sakit dan tidak menunjukkan tanda pemulihan. Hal itu pun membuat Walin merasa cukup bersedih, dan ia pun pergi dari sana yang sepertinya ingin menjenguk ayahnya Danio. Singkat cerita, pada malam harinya di saat Walin berada di luar kediamannya, Walin tiba-tiba saja bertemu dengan Sutao, yaitu kakak sepupunya Danio yang tanpa panik menaiki kuda dengan dikejar oleh seseorang bernama Yifu. Yang di sini Yifu merupakan seorang kultivator yang di sini ia menggunakan kekuatan spiritualnya menyerang Danio. Yang dengan serangan tersebut Sutao pun mampu dijatuhkan oleh Yifu. Yang untungnya di saat itu ia telah sampai di depan dari kediamannya Walin, yang dengan segera ia meminta bantuan kepada Walin. Walin pun bertanya kepada Sutao apa yang sedang terjadi. Yang di saat itu pun Yifu muncul di hadapan Walin mengatakan ternyata kau merupakan kenalan dari Sutao, dan jika kau memiliki hubungan dengan Sutao maka kau akan juga
juga menjadi targetku. Setelah itu pun ia mengeluarkan kekuatan spiritualnya berupa tengkorak raksasa yang berniat untuk menyerang ke arah Walin. Walin pun dengan segera mengeluarkan Li Guo, yang di sini Li Guo dengan kekuatannya mampu menelan tengkorak dari Yifu. Yang hal itu pun membuat Yifu sangat panik dan juga ketakutan karena sadar bahwasannya Li Guo bukanlah manusia. Li Guo juga memberikan serangan kepada Yifu yang membuat Yifu pun mengalami luka dan ia segera kabur dari sana. Setelah itu adanya tetangganya Walin keluar untuk melihat apa yang terjadi karena mendengar keributan. Walin meminta bantuan kepada orang itu untuk membawa pria ini masuk ke dalam tokonya. Tetapi tetangganya Walin memperingatkan kepada Walin bahwasanya sekarang pihak kekaisaran memiliki masalah dengan pihak lain, yang dimana jika Walin membantu Su Tao ini maka kemungkinan Walin juga akan menjadi target dari rombongan mereka. Tetapi Walin merespon bahwasanya ia tidak takut dengan hal tersebut. Yang lalu pun penjaga toko mengikuti perkataan Walin untuk membawa Su Tao ke dalam tokonya. Yang setelah itu pun Walin memberikan pertolongan kepada Su Tao dengan memberikan pil pemulihan. Sedangkan di tempatnya Yifu sebelumnya yang telah mendapatkan serangan dari Li Guo, ia telah kembali ke sektenya yang meminta bantuan kepada gurunya dengan kondisi sangat panik. Ia mengakui bahwasanya ia telah mendapatkan serangan dari seseorang yang berada di kota. Hal itu pun membuat gurunya Yifu yang bernama Guru Zhou keluar dengan kondisi marah. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan untuk cerita selanjutnya tentu saja Walin besok akan menghadapi penetua Zhou ini. Jadi nantinya akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Dan bagi kalian yang penasaran untuk cerita selanjutnya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!